Analisis kasus artikel di Kompas dengan judul berbagai kasus jual beli jabatan yang ditangani KPK dari Nganjuk sampai dengan Bekasi. Manajemen SDM adalah pengelolaan SDM untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesionalitas memiliki nilai dasar, etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun terlihat pada kasus Rahmat Effendi dari Wali Kota Bekasi alias Pepen, Bupati Nganjuk Nopi Rahman, Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M. Syahrial. Selanjutnya adalah Bupati Probolinggo tidak sesuai dengan manajemen ASN. Mereka lebih menekankan praktek korupsi daripada menekankan pengaturan profesi pegawai secara profesional. Pimpinan daerah sendiri seharusnya menjadi panutan dan membangun manajemen ASN bagi pegawai ASN. Namun, pejabat daerah tersebut melakukan jual beli jabatan dibantu oleh pegawai ASN karena instruksi dari pimpinan daerah. Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mereformasi birokrasi yang telah ada. Adapun tujuan utama penyederhanaan birokrasi adalah untuk peningkatan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Kota Batam adalah salah satu instansi yang sudah menerapkan fungsi dan tugasnya dengan sangat baik sebagai aparatur sipil negara. Hal demikian karena kepatuhan dan komitmen Pemkot Batam yang sudah menindaklanjuti Permenpan RB nomor 17 tahun 2021 yang merupakan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini artinya Pemkot Batam sudah melaksanakan kebijakan publik sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan itu, nilai dasar berakhlak sangat tercermin dalam agenda penyederhanaan birokrasi ini, karena ada dua lembaga pemerintahan yang berkolaborasi, yakni Kemendagri dan Permenpan RB. Artikel dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berjudul Menuju Smart ASN. Pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS akan menghasilkan PNS yang profesional. Ada 5 kompetensi yang harus dimiliki PNS untuk menuju Smart ASN. Yang pertama yaitu menguasai IT, yaitu kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi produk IT. Dianalisis dari perspektif Smart ASN, kompetensi ini termasuk ke dalam digital skills. Selain itu, kita juga harus memahami digital culture, digital ethic, dan digital safety. Yang kedua, yaitu menguasai bahasa asing. Hal ini berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN yang dapat diperoleh melalui kursus dan pelatihan. Yang ketiga, memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Hal ini berkaitan dengan kedudukan ASN, yaitu sebagai aparatur negara yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan kepada publik yang secara berkualitas dengan penuh keramahan. Yang keempat, yaitu memiliki kemampuan networking. Sebagai ASN, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain atau organisasi yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan karir kita dan juga kesuksesan organisasi. Kompetensi yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki jiwa entrepreneurship yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi, yakni memiliki pemikiran yang inovatif, kreatif, keberanian, cerdas, dan bertanggung jawab. Fungsi dan tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa, dan pelayanan publik. Dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik di Kota Pandeglang sebagai Mall Pelayanan Publik pertama di Provinsi Banten, diharapkan menjadi suksesnya birokrasi reformasi, khususnya di Kota Pandeglang. Sebagaimana dengan fungsinya pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit serta profesionalisme SDM yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan high cost economy atau ekonomi berbiaya tinggi. Begitu banyaknya permasalahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, maka sangat perlu dilakukan suatu perubahan yang berorientasi kepada hasil
dan menjawab kebutuhan mendasar warga masyarakat, sehingga lahir generasi pelayanan publik terpadu. Lalu generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Pelayanan Publik MPP adalah generasi ketiga yang lebih progresif, memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD, maupun swasta. Manajemen SDM adalah pengelolaan SDM untuk menuju menghasilkan ASN profesional. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bebas dari intervensi politik. Etika profesi. Memiliki dasar nilai